minggu ketiga, gitu. Nah, untuk materi perkuliahan minggu ketiga, kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa atau biasanya disebut ordinary differential equation, gitu ya. Nah, pendahuluannya yang pertama ada integral tak tentu atau anti diferensial. Jadi kalau diferensial itu kan turunan, kemudian kalau integral berarti itu anti dari diferensial. Penentuan fungsi integral tak tentu atau anti diferensial satu variabel itu kalau satu variabel berarti ya dia masih ada x saja atau y saja. Kalau dua variabel berarti ada x ada y gitu. Penentuan fungsi fx atau gx dari fungsi diferensial fx atau gx berarti menentukan anti turunan atau anti diferensial dari fx atau gx, sehingga integral disebut juga sebagai anti turunan atau anti diferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat fx kemudian sama dengan f besar x, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari fx. Atau bisa dituliskan seperti ini. Fx sama dengan integral f-nya besar x. Lalu ada juga definisi integral tak tentu. Pengintegralan fungsi fx ditulis sebagai berikut, seperti ini ya, integral fx dx. Disebut integral tak tentu dari fx jika fx merupakan anti turunan dari f kecil x, maka bahasa matematikanya seperti ini. Ya, jadi fx besar itu adalah hasil integral dari fx kecil dengan c adalah suatu konstanta. Lalu ini yang sangat umum ya, ada beberapa teorema yang sangat umum. Yang pertama teorema pangkat. Nih, jadi kalau ada pangkat, misalnya x pangkat r dx gitu, berarti integral dari x pangkat r itu sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1 gitu ya. Dulu di SMA sudah pernah dijelaskan dulu ya. Misalnya begini. Misalnya nih, x pangkat 6 berarti x 6 plus 1 per 6 plus 1 berarti sama dengan sepertujuh x pangkat 7 kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada konstantanya, berarti konstantanya itu bisa dikeluarkan. Misalnya di sini katakanlah 3x kuadrat pangkat 6 gitu ya. Ya berarti 3 dikali 1 per 7 dikali x pangkat 7. 3 per 7 x pangkat 7. Gitu, sederhananya seperti itu. Lalu ada juga teorema yang kedua, integral tak tentu adalah operator linier. Jika f dan g mempunyai anti diferensial atau integral tak tentu, dan misalkan k adalah suatu konstanta, maka k-nya ini dikeluarkan, kemudian integralnya dioperasikan. Kemudian kalau integral dari kurung seperti ini, ya, kurung seperti ini di mana variabelnya masih sama-sama x, maka dia bisa dikerjakan sendiri-sendiri seperti ini. Itu tergantung dari operatornya. Ya, kalau misalnya ditambah ya berarti ditambah. Kemudian kalau misalnya dikurangi ya berarti pengurangan gitu. Kemudian ada teorema yang ketiga yaitu aturan pangkat yang digeneralisir. Jika G adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R merupakan suatu bilangan rasional bukan minus 1, maka kalau misalnya dalam fungsi itu seperti ini, nah maka sama saja
aturannya seperti aturan yang pertama. Nah, ini bisa menemukan ini itu harus diuraikan dulu. Maka untuk menerapkan teorema ini harus mampu mengenali fungsi G dan G aksen, G fungsi G di sini dan G aksen dalam operator integral. Nah, kalau memang G aksen itu adalah turunan dari Gx ya, berarti nanti hasil integralnya ya tinggal seperti ini gitu. Misalnya contohnya seperti ini ya. Katakanlah ada integral x pangkat 4 plus 3x kemudian pangkat 30 dikali 4x pangkat 3 plus 3 gitu. Nah, ini bisa dimisalkan di sini adalah U ya. U, kemudian ini misalnya gini. X pangkat 4 plus 3x sama dengan U gitu ya. Nah, U-nya ini kemudian diturunkan DU terhadap DX sama dengan 4x plus 3. Sehingga DU sama dengan 4x plus 3 dalam tanda kurung DX gitu. Maka ketika dia dikembalikan kepada persoalan awalnya, maka bisa dibahasakan seperti ini. Integral dari U pangkat 30, karena di sini pangkat 30, kemudian di sini 4x plus 3 dx. Nah, ini kembali ke sini itu sama dengan du. Ya, berarti integral U pangkat 30 du begini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasil dari integral ya tinggal operasional biasa ya, berarti 1/31 U pangkat 31 plus C. Atau bisa dituliskan sama dengan 1/31 kali U, U-nya tadi ditulis yang ini, sehingga X pangkat 4 plus 3X tutup kurung pangkat 31 plus C. Sampai sini ada yang bingung? Maaf Bu, Ya, bisa diulangi bagian DU-nya Bu, saya kurang paham. ini tadi siapa yang ngomong ya? Saya Bu Septiara Bu. Nah, sebentar. Ini kok speakernya kenceng banget. Bentar ya. Yang mana tadi? Yang ini. Iya Bu, yang 4x pangkat 3 tapi di satu sisi jadi 4x plus 3 dx itu bagaimana? Ini kan dimisalkan. Tadi dimisalkan ya, X pangkat 4 plus 3X itu dimisalkan U. Kemudian dari pemisalan ini dia diturunkan. Jadi kalau diturunkan kan berarti ini DU per DX sama dengan turunan dari ini. Turunan dari ini berarti 4X plus 3. Nah, kalau turunan misalnya gini X pangkat 5 gitu ya. Kalau turunan kan berarti 5X 5 min 1 gitu. Kalau misalnya 3X itu turunannya berarti 3 kali X, X-nya 1 min 1 berarti kan 0 gitu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 3. Nah, kenapa 3 ya? Karena ini kan X pangkat 0, apapun yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga turunan dari 3X sama dengan 3. Nah, setelah dimisalkan U tadi, kemudian diturunkan, bukan diintegralkan, diturunkan sehingga menjadi DU per DX sama dengan turunan dari U tadi, yang dimisalkan U tadi. Sehingga sama dengan 4X plus 3. Kemudian perkalian silang, kalau DU per DX itu sama dengan 4X plus 3, maka DU-nya saja itu perkalian silang 4X plus 3 dikalikan dengan DX. Itu perkalian silang biasa.
Nah, kalau sudah dimisalkan semua, maka bisa kita lihat bahwasanya di sini adalah U-nya pangkat 30, kemudian 4X plus 3, tanda kurung DX, itu sama dengan DU. Di sini. Ini DU ya. Berarti sama dengan ya sudah, kalau sudah seperti ini kan bentuk yang sangat sederhana sekali, karena variabelnya udah sama. Ini di sini U, di sini DU. Gitu. Nah, suatu integral itu harus bisa diintegralkan ketika dia memiliki variabel yang sama ya. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya di sini X, DX di paling akhirnya itu DU. Nah, itu nggak bisa dioperasionalkan. Jadi dia harus sama, ini X, di sini juga harus DX gitu. Nah, karena di sini variabelnya udah sama, DU, U dan DU, ya maka tinggal mengoperasikan saja. 1/31 U pangkat 31 plus C. Kemudian kalau misalnya U-nya mau dikeluarkan lagi, ya bisa ditarik tadi, U-nya kita tadi pemisahannya U adalah 4X pangkat 4 plus 3X, sehingga U-nya X pangkat 4 3X pangkat 31. Masih bingung? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Ibu izin nanya, Bu. Mm-mm. Itu yang turunan U-nya itu 4X pangkat 3 plus 3 kan, Bu? Turunan U. Oh, sorry. Turunan U ini berarti 4X pangkat 3 ya, betul. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Ini harusnya 4X pangkat 3 plus 3. Ya, harusnya 4X pangkat 3 plus 3. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, itu saya lanjutkan dulu. Nah, misalnya lagi seperti ini. Kalau seperti ini, berarti kita teorema yang berlaku, ya teorema yang terakhir tadi ya, yang ketiga. Nah, kalau permisalan soalnya seperti ini, misalnya ada integral, kemudian X pangkat 3 plus 6X pangkat 5, kemudian dikali dengan 6X kuadrat plus 12 gitu ya, misalnya. Maka berapa sih hasilnya? Gitu, hasil dari integral ini. Maka kita bisa melakukan pemisalan seperti tadi ya, seperti yang contoh soal sebelumnya. Jadi dimisalkan X pangkat 3 plus 6X itu dimisalkan U, sehingga turunan dari U atau DU per DX itu sama dengan 3X kuadrat plus 6 gitu. Nah, maka DU sama dengan 3X kuadrat plus 6 dikali DX ya, perkalian silang. Dikalikan saja kalau perkalian silang gitu ya. Ketemulah ini. Ketemulah DU sama dengan 3X kuadrat plus 6 DX. Nah, sementara di sini itu adanya 6X kuadrat plus 12 DX. Maka kita boleh membubuhkan atau menambahkan suatu konstanta tertentu. Gitu. Nah, dari 3X kuadrat plus 6, bagaimana sih caranya biar nilainya itu bisa menjadi 6X kuadrat plus 12. So, berarti itu mungkin bisa ditambahkan dengan angka 2. Sehingga 2DU ya, 2DU sama dengan 2 kali 3X kuadrat plus 6 DX. Jadi kalau yang di sisi kiri itu ditambahkan dikalikan dengan angka 2, maka yang di sisi kanan juga dikalikan dengan angka 2. Jadi harus sama ya. Kalau kiri dikalikan, kanan juga dikalikan. Nah, setelah ketemu ini, angka ini semua,
maka kita bisa mengoperasionalkan sehingga integral, berarti kan ini kan gini ya, integral kemudian 3x plus 6x pangkat 5, 6 plus 6x tadi kan dimisalkan sebagai U, berarti di sini U pangkat 5. Kemudian 6x kuadrat x dx ya. Nah, kalau ini kan bisa dikeluarkan, jadinya di sini 6x kuadrat plus 12 dx gitu. Oke, ini artinya adalah 2 du. Berarti di sini U pangkat 5 di sini semuanya tadi 2 du, maka dikalikan dengan 2 du. Atau bisa dikeluarkan U sama dengan hasil integralnya 2 dikeluarkan konstanta U pangkat 5 du. Sehingga hasilnya 2 dikali 1/6 U pangkat 6 plus C. Atau 1/3 U-nya tadi berapa? X pangkat 3. X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, saya ingin bertanya, Mm-mm. itu 1/6 dapat dari mana ya Bu? Saya masih rada bingung. 1/6. Jadi awalnya kan U pangkat integral dari U pangkat 5 du. Nah, U pangkat 5 du integralnya bagaimana? Berarti kan 1/5 ditambah 1 U 5 plus 1. Berarti kan 1/6 dikalikan U pangkat 6. Ini 1/6 dikalikan U pangkat 6. Kemudian karena di depan tadi dia bisa dicoret 1, ini 3. Berarti hasilnya sepertiga. 1/6 ya dari ini, dari U pangkat 5 tadi. Jadinya 1/6. Baik Bu, terima kasih. Silakan kalau ada yang masih bingung, boleh saya boleh bertanya. Ya, tidak ada yang tanya lagi. Belum Bu. Oke, jadi nanti tidak hanya konstanta itu tiba-tiba muncul 2 gitu ya, bisa saja kalau misalnya dalam soal itu sepertiga atau gimana, atau 1/2 atau 1/4 itu bisa. Jadi misalnya gini, misalnya hasil dari turunan itu, misalnya ya ini, hasil dari turunan permisalan, misalnya hasil turunannya itu katakanlah 2x plus 3 gitu ya. 2x plus 6 ya. Misalnya turunan dari du, misalnya du sama dengan 2x plus 6 dx. Tapi di sini adanya yang ada di soal dan yang bisa disubstitusikan itu misalnya x plus 3 ya. Nah, adanya gini. Sementara hasil turunan kita itu adalah 2x plus 6. Gitu ya. Nah, berarti itu bisa diakali dengan cara mengalihkan di du-nya itu, di hasil turunan itu dikalikan dengan setengah. Kemudian kiri ruas tanda sama dengan dikali setengah, kanan ruas tanda sama dengan dikalikan setengah. Sehingga nanti bisa cocok dengan yang ada di soal. Nah, ini X, kemudian ini plus 3. Ya, jadi nggak harus angka-angka yang bulat gitu ya, angka-angka yang real, tapi bisa juga pecahan-pecahan yang masuk di situ.
gitu. Nah ini mungkin yang seperti ini yang akan banyak ada di kuis ataupun ada di UTS, jadi lebih banyak berlatih begitu kalau untuk seperti ini ya. Nah misalnya seperti ini juga contoh-contoh yang bisa diterapkan, bisa dikerjakan, seperti ini banyak ya. Kalau misalnya ini ya. Oke, misalnya di sini 5x pangkat 3 plus 3x min 8 gitu. Ini katakanlah adalah U. Kemudian maka DU bentar. Dihapus dulu. Ya misalnya U. U misalnya U sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x min 8 gitu ya. Maka DU per DX sama dengan 15x kuadrat plus 3. Kalau angka konstantan otomatis sudah langsung 0 gitu. Sehingga DU-nya sama dengan 15x pangkat 2 plus 3 DX gitu ya. Nah, di sini adanya 5x kuadrat plus 1. Berarti untuk mencapai angka yang sama, itu dia harus dikalikan dengan sepertiga. Dikalikan sepertiga di sebelah kiri dan sepertiga di sebelah kanan. Kan gitu. Sehingga hasil dari operasionalisasinya, integral dari, ini tadi diandaikan sebagai U pangkat 6 dikalikan dengan ini semua adalah sepertiga DU. Ya, sehingga hasilnya sepertiga dikalikan U pangkat 6 DU. Maka hasilnya ya 1/3 dikali 1/7 U pangkat 7 plus C. Atau kalau mau disederhanakan 1/21 dikalikan U-nya 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 7 plus C. Gitu ya. Ini ada yang bingung nggak sama coretan-coretan saya? Oke, kalau nggak ada yang bingung, berarti saya lanjut ya. Kemudian ada juga variabel integral dari dua variabel. Jadi kan tadi kalau kita kan mainnya itu cuma di X, DX gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam suatu persamaan itu ada X, ada Y. Nah, misalnya seperti ini. Kalau selesaikan persamaan diferensial, di mana Y-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 0. Maka ada persamaannya seperti ini. Sehingga DY per DX sama dengan X plus 3X kuadrat per Y kuadrat. Gitu. Lalu dua-duanya itu dikumpulkan di variabelnya masing-masing. Jadi Y kumpul dengan DY, X kumpul dengan DX. Maka ini hanya perkalian silang, berarti Y kuadrat DY sama dengan X plus 3X kuadrat DX. Kalau sudah ngumpul di masing-masing, kemudian kedua sisinya itu ditarik dengan integral. Maka hasilnya seperti ini. Y kuadrat DY sama dengan X plus 3X kuadrat DX. Nah, kalau sudah, maka masing-masing ruas itu ditarik hasil integralnya, gitu ya. Jadi ini 1/3 Y pangkat 3 plus C1, ya, sama dengan ini diintegralkan seperti biasa, hasilnya setengah X kuadrat plus ini X pangkat 3. Ini kan harusnya 3 dikali 1/3 X pangkat 3. Jadi hasilnya X pangkat 3 gitu ya. Dan C2 plus C2.
Kenapa harus ada C1 dan C2? Karena konstanta. Karena kan ini hasil integralnya itu kan ditarik sendiri-sendiri. Nah, nanti berarti harusnya ada 2 konstanta. Pun meskipun demikian nanti ya di akhir mereka akan gabung gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kemudian bisa dicari Y-nya saja ya. Maka untuk mencari Y-nya kedua ruas dikalikan dengan sepertiga untuk menghilangkan dengan angka 3 untuk menghilangkan angka sepertiga di depan Y pangkat 3 tadi. Tadi dikalikan 3 semua. Kemudian ini dicoret sehingga Y pangkat 3 aslinya kan begini. Y pangkat 3 plus 3C1 sama dengan 3/2 X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 3C2 gitu ya. Kemudian Y pangkat 3-nya itu dia disendirikan, sehingga nanti kita tahu Y-nya berapa. Lalu yang 3C1 itu dia pindah ruas. Sehingga sama dengan 3/2 X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 3C2 dikurangi 3C1. Nah ini 3C2 dikurangi 3C1. Maka Y-nya itu adalah 3/2 X kuadrat ya hasil ini tadi. Nah dipangkat 1/3. Ya, dipangkat 1. Kalau seperti ini kan artinya pangkatnya 1/3. Gitu. Lalu substitusikan nilai Y sama dengan 6 ketika X sama dengan 0 untuk memperoleh nilai C. Nah, tadi kan soalnya di soalnya tadi kan selesaikan persamaan diferensial jika Y-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 0. Nah, berarti di sini Y-nya itu 6. Ketika Y-nya 6, maka berapa sih nilai C-nya gitu. Nah, C1 dan C2 tadi ya sudah melebur jadi C saja. Gitu ya, karena sama-sama bilangan real atau angka konstan. Ketika Y-nya 6, kemudian X-nya 0, gitu. Nanti ketemu C-nya. C-nya ternyata 216. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Maaf Bu, bisa minta tolong dijelaskan ulang yang menemukan C-nya Bu. Terima kasih Bu. Menemu C ini. Iya Bu. Kalau C yang untuk tahu C yang ini ya berarti tinggal mensubstitusi nilai Y-nya dan nilai X-nya. Jadi kalau di sini 6, kemudian X-nya itu diganti 0. Kalau diganti 0 kan berarti ini ya 6 sama dengan akar. Ini di sini 3. Kemudian di sini 0 ditambah 0 ditambah C karena X-nya 0. Nah, berarti di sini akar C 1 pangkat 3, C pangkat 1/3 itu sama dengan 6. Berarti berarti C bagaimana? Berarti C sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 berarti 216 gitu. Tinggal mensubstitusi saja kalau untuk mencari C-nya. Permisi Bu, izin bertanya. Mm-hmm. Bu, apakah bisa dijelaskan lebih jelas yang X plus 3X pangkat 2 DX, kenapa bisa jadi setengah X kuadrat plus X pangkat 3, Bu? Ini? Iya, Bu. Ini kan integral umum ya, integral umum. Ini maksud kamu ini. Misalnya gini kan, X plus 3X kuadrat gitu ya, DX. Nah, berarti ini kan X, kalau X tanpa ada pangkat berarti sebenarnya X pangkat 1. Diintegralkan ya berarti ya 1/1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 berarti setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Kalau untuk 3X kuadratnya berarti kalau dia diintegralkan maka hasilnya ditambah ya. Berarti 3 dikalikan 1
per 2 karena pangkatnya 2. 3 dikali dengan 3 ini konstantanya dikalikan dengan 1 per 2 pangkat dari X ditambah 1. Kemudian dikali X pangkat 2 plus 1 gitu ya. Jadi ditambah 3 dikali 1/3 X pangkat 3. Ini dicoret-coret habis ya hasilnya. Sehingga tinggal X pangkat 3. Maka hasil akhirnya dari ini. Hasil akhir dari integral yang ini setengah X kuadrat plus X pangkat 3 plus C. Gitu. Siap, Bu. Terima kasih. Udah. Nah, kemudian dari hasil tadi ya, hasil operasional yang sebelumnya tadi, itu bisa dibuktikan. Jadi kalau cara membuktikan itu harus ada 2 persamaan. Yang persamaan, bentar. Sorry. Muter-muter. Bentar ya, ini masih kayak hang gitu. Maaf Bu Dita, Ya, apa dari kami boleh yang izin share screen saja Bu? Oh sudah. sudah. Baik. Kalau dari situ yang share screen saya bisa coret-coret kah? Kelihatannya bisa diatur Bu. Saya. Bentar. Terus saya harus close Windows dulu. Nah. Oke. Nah, lalu maaf ya, saya lanjutkan. Nah, lalu pembuktiannya seperti apa? Jadi kalau untuk membuktikan maka ya pembuktiannya tadi dia harus disamakan melalui dua persamaan. Jadi
Bisa dilihat kan ya? Bisa. Sudah, Bu. Ah, bisa ya? Oke. Ya, Oke. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana pembuktian dari soal yang sebelumnya ya, yang ini tadi, yang ini sudah hilang coret-coretannya tadi. Nah itu maka harus ada dua persamaan ya. Yang pertama ini adalah soalnya, tulis kembali, soalnya ditulis kembali. Kemudian persamaan yang kedua itu penurunan saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Jadi tadi di sini tadi kan kita nemu ternyata Y-nya sekian gitu ya. Y-nya sekian sampai sini. Dengan C-nya sudah diketahui 216. Oke. Lalu dari hasil penurunan ini ya, dari hasil integral tadi, kemudian dia diturunkan. Sehingga katakanlah di sini adalah apa ya, U gitu ya misalnya. Sehingga Y sama dengan ini U, kemudian di sini 3. Ya, berarti kan kalau misalnya dia diturunkan DY per DY per DU gitu, DX lah. DY per DX aja. DY per DU, DY per DX, maka kan di sini kan U-nya itu U1/3 ya kalau akar seperti ini. Kalau akar seperti ini 1/3 berarti kalau dia diturunkan, katakanlah U1/3 dia diturunkan berarti 1/3 dikalikan dengan U1/3 minus 1 gitu ya. Sehingga 1/3 dikalikan U, ini anggap saja 3/3, maka dia minus 2/3. Seperti ini. Nah, perlu diingat bahwasannya yang namanya aturan integral, aturan penurunan, kalau misalnya di dalam permisalan U tadi itu ternyata dia masih bisa diturunkan, maka dia harus dikalikan dengan turunannya kembali. Sehingga hasilnya tadi, hasil turunan dari ini tadi ya, hasil turunan dari ini semua tadi, 1/3, ini 1/3 dikali U pangkat minus 2/3. Nah, di sini ini U-nya yang banyak sekali ini U. Kemudian di sini minus 2 akar 3. Jadi 1/3 dikalikan U, di sini U semua, pangkat minus 2/3. Kalau di akar kan jadinya kayak gini. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini angka 3x plus 9x kuadrat itu diperoleh dari turunan yang ada yang dimisalkan. Jadi tadi kan dimisalkan 3/2x kuadrat plus 3x pangkat 3 itu dimisalkan U gitu. Nah, kemudian U-nya itu diturunkan sendiri sehingga 3/2x kuadrat maka 2 dari perkalian pangkatnya dikali 3/2 x 2 min 1 begitu ditambah dengan 3 dikali 3x 3 min 1 gitu ya kan. Kalau aturan turunan kan seperti itu. Nah, nanti dicoret ya, ini habis sehingga hasilnya 3x plus 9, 3 kali 3 9x kuadrat. Nah, di sini temu. Nah, kalau sudah untuk menghilangkan tanda negatif, maka dia bisa dijadikan sebagai penyebut atau yang di bawah. Nah, sehingga ini turun ke bawah, maka hasilnya 3/2x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 216. Di sini tanda negatifnya berubah menjadi 2/3. Kemudian 3x plus 9x kuadrat itu bisa dikalikan dengan 1/3-nya, sehingga di sini x-nya habis, tinggal 3-nya hilang ya, tinggal x, kemudian 1/3 dikali
9x kuadrat, maka jadinya 3x kuadrat. Kalau sudah hasil persamaan yang kedua dan pertama dan kedua itu kemudian samakan seperti ini. dy per dx di persamaan pertama itu harus sama dengan dy per dx di persamaan kedua. Yang di persamaan pertama tadi yang ini, di persamaan kedua itu hasilnya ini. Sehingga x plus 3x kuadrat per y kuadrat itu sama dengan x plus 3x kuadrat per ini semua tadi ya. Nah, kemudian caranya untuk membuktikan bahwasannya hasil integralnya benar itu bagaimana? Untuk membuktikan hasil integralnya benar, maka x-nya itu harus disubstitusikan. Ya. X-nya harus disubstitusikan di sini. Nanti apakah benar Y-nya itu ketemu 6? Karena tadi kan di awal sekali, di awal soal tadi, nah ini kan diketahui bahwasanya jika Y-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 0, kalau misalnya dibalik gitu ya, pembuktiannya itu dibalik, apakah ketika X-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya itu Y-nya itu sama dengan 6 gitu. Jadi kalau namanya pembuktian itu dibalik. Nah, kalau ternyata Y-nya 6 dari persamaan ini berarti itu benar. Ya, berarti hasil integral ini yang panjang sekali tadi itu benar. Coba saja kalau misalnya X-nya 0, ini 0, ini 0, berarti 0 per Y gitu, berarti 0. Kemudian ini X-nya 0, 3x kuadrat 0, 0 tambah 0 per Y kuadrat sama dengan X plus 3x berarti 0 plus 0 per 3x kuadrat, ini katakanlah 0 gitu ya, ditambah 0, ditambah 216. Nah ini pangkatnya 2/3. Nah, maka kalau disederhanakan nanti maka karena di sini adalah Y kuadrat sehingga nanti di sini ada 216 pangkat 2/3 gitu ya. Nanti ketemu Y sama dengan 6. Dari hasil pembuktian itu bisa ketemu bahwasannya ternyata Y-nya adalah 6. Sampai sini ada yang bingung? Yang dari penurunan sini? Halo? Belum, Bu. Ibu, Belum. Yang izin lain? bertanya, Bu. Ya. Boleh tolong dijelaskan kembali, Bu, yang tentang pembuktian tadi, Bu. Saya kurang menangkap, Bu. Nah, tadi kan udah sampai sini udah bisa dicerna, sudah bisa dicerna yang sampai sini? Ya, anggaplah sudah ya. Kalau sudah sampai sini ya, tadi kan berarti untuk pembuktiannya, untuk pembuktiannya kita punya 2 persamaan. Kita harus punya 2 persamaan. Persamaan yang pertama itu soalnya itu sendiri, kemudian persamaan yang kedua itu adalah hasil dari integral ini, hasil dari pengerjaan kita. Ya, hasil dari pengerjaan kita. Nah, lalu bentar. Nah, lalu kalau sudah tadi kan kita harus punya 2 persamaan ya. Persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua itu adalah ini persamaan yang kedua ini.
Oke, hanya saja persamaan yang kedua itu tidak bisa dipakai mentah-mentah. Ya, karena di sini ada dy per dx, ya, di soalnya tadi ada dy per dx, maka hasil dari penurunan kita yang sebelumnya itu juga harus diturunkan terhadap dx. Harus diturunkan terhadap x. Jadi dy per dx sama dengan hasil turunan ini semua, ya. Katakanlah misal, ya, misal 3/2x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus c, itu misalnya adalah O, gitu ya. Misalnya O. Maka turunan dari ini semua kan di hasil sebelumnya kan itu pangkat 1/3, berarti kan U pangkat 1/3. Maka turunannya adalah 1/3 dikalikan U, 1/3 dikurangi 3/3. Ya, jadi 1/3 U, kemudian 1/3 min 1 gitu kan. Ini saya langsung. Jadi 1/3 dikalikan U minus 2/3. Nah, jangan lupa untuk selalu menurunkan juga persamaan yang ada di dalam tanda kurung U. Jadi U-nya itu adalah ini, maka setelah U-nya diturunkan, maka dia yang di dalam tanda kurung, dalam akar ini juga harus diturunkan kembali. Kalau ini kan sudah seperti ini, kemudian dikalikan dengan 3/2x. Sebentar, salah. Berarti kan 3/2, karena ini 3/2, 3/2 dikalikan 2x pangkat 1, karena 2 min 1. Berarti kan 3x ditambah 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 kalau diturunkan berarti 9x kuadrat gitu ya. Nah, berarti ini kalau 216 kan tidak perlu diturunkan karena dia pasti 0. Nah, sehingga kalau sudah diturunkan di sini, maka 3x plus 9x kuadrat itu dia harus diikut sertakan ke sini. Jadi secara overall, secara keseluruhan, maka hasil turunan dari dy per dx tadi 1/3 dikalikan U minus 2/3 dikalikan 3x plus 9x kuadrat. Gitu ya. Jadi U-nya tadi dijabarkan lagi, U-nya ini semua. Nah, maka ketemulah seperti ini. Ya, ketemulah seperti ini. Nanti setelah disederhanakan, dikalikan, maka akan untuk menghilangkan tanda negatif, maka akar dari minus 2/3 itu dia harus diturunkan agar tidak ada lagi tanda minus. Kemudian A/3-nya tadi dikalikan dengan hasil integral dalam kurung, sehingga 3 dikalikan 3 itu habis, tinggal X, kemudian 1/3 dikalikan dengan 9x kuadrat, jadi 3x kuadrat. Jadi seperti ini, kemudian di sini turun. Nah, kalau sudah dua ruas itu disamakan, ya, kalau sudah dua ruas disamakan, X-nya coba disubstitusi. Nah, kalau X sudah disubstitusi, maka akan ketemu apakah Y itu sama atau tidak. Gitu. Ada yang masih bingung? Halo? Belum, Bu. Ya, yang lain? Yang lain itu diem karena masih bingung, masih bulat atau gimana? Ya, sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jelas, Bu.
Nah, kalau sudah ya, saya akan memberikan tugas hari ini ya, bisa dikumpulkan kapan ya? Kalian slow kapan? Jumat mungkin ya, dikumpulkan paling lambat Jumat, nanti via email saja. Kalau misalnya tugasnya itu ditulis tangan, tolong kalau kalau foto atau kalau scan itu yang jelas gitu. Kadang saya itu kalau baca yang hasil scan-scanan kurang jelas itu pusing gitu ya. Nah, nanti tugasnya saya kirimkan ke Angel tugasnya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan latihan untuk kuis minggu depan. Kemarin kuis itu aspek nilainya berapa ya? Kalau nggak salah 25% ya dari nilai total. Sehingga tolong benar-benar disiapkan untuk kuis besok. Kalau untuk kuis itu ya sama ya, kita kayak kuliah gini. Hanya saja kalian mengerjakan tugas dan mengerjakan soal dan dianggap kuis, tapi dikumpulkannya ya harus sesuai dengan waktu selesai kuliah gitu. Nah, itu untuk mengambil komponen penilaian sebelum UTS. Nah, mungkin kira-kira dari sini, dari pertemuan kita yang pertama sampai sekarang, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan dulu? Saya ingin bertanya, Bu. Untuk kuisnya itu lewat kuisis atau dari maksudnya menggunakan media lain ya? Oh, enggak. Kuisnya. Kalau kuis itu biasanya ya di TKN itu ya kuis sama kayak kuis waktu offline gitu. Jadi saya memberikan soal itu tepat jam 7.30 misalnya. Nah, nanti di soal itu soalnya berupa soft file gitu. Nah, di soft file itu nanti ada petunjuknya. Jadi kerjakan pukul sekian, metode pengumpulannya bagaimana, menggunakan email atau bagaimana. Nah, nanti kalian mengerjakan. Nah, mengerjakannya ya di buku biasa gitu. Tapi nanti kalau sudah itu di scan. Di scan biasanya saya memintanya via email. Pengirimannya saya biasanya minta via email. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya kuisnya offline boleh menggunakan kalkulator, boleh juga menggunakan Excel ya, tapi hanya saja kalau di TKN, kalau kuis itu ya metodenya masih kalian harus nulis gitu. UTS pun masih seperti itu. Jadi bukannya pilihan ganda, karena kalau pilihan ganda itu angkanya mutlak. Kalau salah satu soalnya 10 ya pasti 9. Tapi kalau esai itu kan panjang dan soalnya itu pasti beranak gitu ya, misalnya 1A, 1B, 1C sampai misalnya 1H misalnya. Nah, kalau misalnya dari 1C itu kalian sudah salah langkah gitu ya, nanti di ending sampai H-nya itu nanti bisa saja salah. Nah, itu kan berarti tidak langsung disalahkan satu nomor itu salah penuh, tidak, pasti ada poin-poinnya yang bisa dinilai. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, nggak ada ya yang mau ditanyakan. Saya harap dari pertemuan pertama dan review di pertemuan ketiga ini, semoga nanti di kuisnya lancar, di UTS-nya lancar gitu ya, sehingga bisa membantu dan memberikan nilai yang baik untuk hasil akhir di mata kuliah matematika. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri dulu. Ya, bisa saya akhiri. Bila saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sehat dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Berita. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain yang 21 jangan keluar dulu ya. Aku mau ngomong bentar. Jadi gini Oke. kan ini jadwalnya mungkin aku lanjutin sampai hari Kamis nggak apa-apa. Ntar buat Tia masih ada di sini Tia. Wahyu Setia. Masih. Ya ntar mungkin Tia yang bagian maksudnya aku arahin yang apa namanya